Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pengantar bisnis kelas 3C akan mempresentasikan materi tentang tantangan bisnis. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Komang Diva Martana Putra, dengan NIM 2017051063, dan kelima rekan saya, yakni Putu Edo Prasetya, dengan NIM 2017051065, Kadek Aldi Yuda Pratama, dengan NIM 2017051072, Igede Eka Surya Arsana Putra, dengan NIM 2017051076, Kadek Wawan Aditya Putra, dengan NIM 2017051081, dan Gede Adi Suryawan Kori dengan NIM 2017051083. Adapun topik bahasan yang kami angkat dalam presentasi kali ini yakni yang pertama adalah e-commerce, yang kedua adalah B2B dan juga B2C, yang ketiga ada globalisasi, yang keempat peluang membuka usaha baru, yang kelima adalah keunggulan kompetitif dari strategi bersaing. Yang keenam adalah karakteristik menjadi pebisnis yang sukses. Baik, untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yakni yang dimana ada pengertian dari e-commerce. E-commerce merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet maupun jaringan komputer. Selanjutnya ada perkembangan e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 2018, yang dimana di Indonesia e-commerce memiliki pertumbuhan 78%. 78% tersebut diantaranya adalah 17% merupakan transaksi pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel. Selain itu, ada pun juga pembelian pakaian dan juga alas kaki yang menyumbang 11,9% dan 10% lainnya berasal dari kosmetik dan produk kesehatan. Dari hasil statistik tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan memiliki sebuah situs e-commerce tentunya akan sangat menguntungkan, yakni baik bagi kita yang sudah memiliki bisnis dalam e-commerce tersebut maupun yang akan terjun ke dunia bisnis. Selanjutnya ada jenis-jenis dari e-commerce. Jenis e-commerce yang pertama adalah business to business atau B2B, yang merupakan jenis e-commerce yang dimana sebuah perusahaan akan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Yang kedua adalah business to consumer atau B2C, merupakan sebuah e-commerce yang dimana perusahaan akan menjual produk atau jasa kepada konsumen yang pada umumnya pelanggan. Dalam e-commerce B2C ini hanya mengencer. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C, merupakan transaksi online antara dua buah individu. Yang keempat adalah consumer to business atau C2B. E-commerce C2B ini merupakan skenario yang dimana seseorang akan menjual produk atau layanan jasanya kepada sebuah perusahaan. Yang kelima adalah business to public administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, akan tetapi pelakunya adalah bisnis dan lembaga pemerintah. Dan yang terakhir adalah consumer to public administration atau C2A. Jenis e-commerce satu ini berjalan seperti C2B. Namun, transaksi yang dilakukan oleh suatu individu dengan lembaga pemerintah yang dimana jenis transaksi yang terjadi biasanya berbentuk jasa.
Selain itu, dalam e-commerce ini juga terdapat beberapa manfaat, yakni yang pertama adalah jangkauan yang luas. Jika kita sebagai pemilik toko konvensional, yang dimana kita hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Beda halnya jika kita memiliki sebuah website e-commerce. Manfaat e-commerce yang pertama ini akan membuat pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko kita. Yang kedua adalah tidak dibatasi oleh waktu. Toko di dunia yang nyata bisa beroperasi selama 24 jam setiap hari. Akan tetapi, biaya untuk mendukung operasi tersebut akanlah sangat besar. Melalui internet, pembelian tetap dapat mengakses dan juga membeli dari toko walaupun kita sebagai pemiliknya tertidur atau tidak berjaga di toko tersebut. Yang ketiga adalah biaya yang murah. Biaya operasional lapak online sangat rendah dibandingkan dengan lapak offline atau yang berbentuk bangunan. Setidaknya, kita tidak perlu memikirkan sewa bangunan serta ongkos listrik dari toko tersebut. Yang keempat adalah tidak perlu stok barang sendiri. Dalam industri e-commerce, kita bisa menjadi seorang dropshipper, yang dimana teknik pemasaran ini memungkinkan untuk kita berjualan tanpa memiliki stok barang. Ketika order datang, kita tinggal meneruskan kepada produsen barang yang kita inginkan. Yang kelima adalah kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online, kita tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang, yang dimana kini telah tersedia berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu, barang kiriman dapat dilacak secara online. Yang keenam adalah mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. Saat ini sudah banyak tools analitik yang dapat digunakan untuk mempelajari data toko online. Seperti halnya Google Analytics. Dan yang terakhir adalah kerja dari manapun. Seperti yang telah disebutkan dari manfaat e-commerce sebelumnya, yakni dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, kita pun dapat menjalankan bisnis e-commerce ini dari mana saja, asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Materi selanjutnya adalah B2B dan B2C. Business to business, B2B, adalah merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh bisnis dan diperuntukkan juga untuk bisnis, bukan diperuntukkan untuk customer. Sedangkan business to customer atau B2C merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan produsen kepada konsumen dengan menggunakan media elektronik secara langsung. Biasanya, perusahaan B2B lebih dekat pada ke sektor industri, sedangkan B2C lebih berfokus pada pengguna atau pelanggan. Pendekatan pemasaran digital pada kedua jenis perusahaan tersebut akan berbeda, yang terkait dengan karakter saluran pemasaran digital, dan pada B2B dan B2C ini, penerapan biasanya dilakukan untuk bisnis e-commerce atau bisnis yang menggunakan media elektronik, web, dan perantara pihak ketiga seperti Tokopedia, Zalora, Shopee, dan lainnya. Perbedaan B2B dan B2C. Yang pertama, B2C lebih consumer-centric, sedangkan business to business lebih berfokus kepada industri. Yang kedua, pendekatan media sosial berbeda di antara kedua jenis usaha tersebut, sehingga harus disesuaikan pada masing-masing karakteristik sosial media. Yang ketiga, solusi dan referensi pengalaman lebih penting pada B2B dibanding pada B2C. Dan yang terakhir adalah, social public relation tidak terlalu diperlukan pada jenis B2B. Akan tetapi, pada B2C, social public relation merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program marketing secara keseluruhan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya IGD Eka Surya Arsana Putra
dengan NIM 2017051076 akan membawakan materi tentang globalisasi. Yang pertama, ada definisi dari globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, ide, dan aspek budaya lainnya. Globalisasi adalah proses meluasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan budaya dari setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lainnya, sampai pada titik di mana batas-batas yang jelas dari suatu negara tidak lagi jelas. Selanjutnya ada proses globalisasi. Jika dulu kita hanya bisa mengirimkan pesan lewat SMS atau short message service yang terbatas jumlah kata yang dikirim dan harga pulsa yang relatif mahal, tetapi sekarang kita bisa menggunakan aplikasi berbalas chat. Bahkan jika semula hanya bisa berkirim pesan pada satu orang, kini kita berbagi pesan pada banyak orang langsung dengan adanya fasilitas grup yang disediakan. Jika dulu hanya suara saja yang bisa saling menyapa, kini wujud yang jauh di sana pun bisa terlihat lewat video call. Kemajuan teknologi akhirnya mendorong banyak inovasi di kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik globalisasi. Globalisasi sendiri memiliki 7 karakteristik. Yang pertama, adanya perbedaan memaknai ruang dan waktu. Globalisasi membuat batas ruang dan waktu menjadi hilang, karena komunikasi dan informasi bisa dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa batasan jarak dan waktu. Karakteristik yang kedua, itu ada perekonomian antar negara saling bergantung. Ekonomi negara-negara saling bergantung satu sama lain, karena umumnya produksi produk tertentu dilakukan di negara lain dengan biaya produksi yang lebih rendah. Karakteristik yang ketiga, pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Ciri utama globalisasi adalah adanya kemudahan akses informasi yang bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. Karakteristik yang keempat, timbulnya masalah bersama secara global. Globalisasi akan memunculkan timbulnya masalah bersama yang jadi isu global. Misalnya seperti isu pemanasan global, isu kerusakan lingkungan, atau isu monopoli sumber daya tertentu. Karakteristik yang kelima itu terjadinya pertukaran budaya. Globalisasi akan mendorong terjadinya pertukaran budaya, di mana interaksi antar kultur antar negara menjadi lebih sering terjadi. Karakteristik yang keenam itu ada proses komunikasi menjadi lebih mudah. Komunikasi di era globalisasi dapat dilakukan dengan cepat, tanpa batasan ruang dan waktu, dan bisa juga dilakukan dengan sekejap lewat perangkat ponsel dan internet. Karakteristik yang ketujuh dan yang terakhir, yaitu keterbukaan di segala aspek. Karakteristik globalisasi selanjutnya adalah adanya keterbukaan di segala aspek, yaitu seperti aspek politik, aspek pemerintahan, aspek informasi, dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada dampak dari globalisasi. Dampak dari globalisasi sendiri itu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, saya akan bahas dari dampak positif dari globalisasi. Dampak positif dari globalisasi sendiri itu ada 3. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula tradisional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju dan kritis. Dampak positif yang ketiga atau yang terakhir, meningkatnya taraf hidup. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Selain 3 dampak positif tersebut, ada juga dampak positif dari globalisasi yang dialami oleh beberapa bidang. Di antaranya, yang pertama itu ada di bidang hukum, pertahanan dan keamanan, regulasi hukum, dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia atau HAM.
Yang kedua, dampak positif globalisasi pada bidang sosial budaya. Meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dari bangsa lain yang lebih maju. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Dan dampak positif dari globalisasi pada bidang yang terakhir yaitu pada bidang ekonomi. Arus masuk perdagangan luar negeri menyebabkan defisit perdagangan nasional. Liberalisasi perdagangan barang, jasa layanan, dan komoditi lain memberi peluang kepada Indonesia untuk bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang. Dan juga adanya kecenderungan perusahaan asing untuk memindahkan operasi produksi perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan demografis atau geografis. Selanjutnya ada dampak negatif dari globalisasi itu sendiri. Dampak negatif dari globalisasi itu ada 4. Yang pertama, gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok untuk diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tuanya, kehidupan bebas remaja, dan lain-lainnya. Yang kedua, itu ada pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Dampak negatif yang ketiga, itu ada sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Kadang, manusia lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan perlu bantuan dari orang lain. Dampak negatif yang keempat, atau yang terakhir, itu ada kesenjangan sosial. Jika dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Selain keempat dampak negatif tersebut, adapun dampak negatif dari globalisasi yang dialami oleh beberapa bidang. Yang pertama itu ada dampak negatif dari globalisasi pada bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masuknya sifat-sifat pragmatisme, hedonisme, primitif, dan konsumerisme. Yang kedua, itu ada dampak negatif dari globalisasi pada bidang sosial budaya. Semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup berikut ini. Bisa memunculkan sifat individualisme atau mengutamakan kepentingan diri sendiri, dan juga semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia melalui internet, televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang ketiga, ada dampak negatif globalisasi pada bidang ekonomi. Mudahnya mendapatkan barang dari luar negeri membuat pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Berapapun harga yang dipasang tidak lagi menjadi masalah. Itu adalah hal mengapa Indonesia dianggap pasar menjanjikan bagi orang asing. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kadal Yuda Pratama dengan NIM 2017-051072 akan membahas materi yang kelima mengenai peluang membuka usaha baru. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan mendapat keuntungan. Banyak peluang yang disia-siakan sehingga terlalu begitu saja karena tidak semua orang dapat melihat peluang, dan yang melihat pun belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut.
Peluang usaha baru adalah sebuah ruang kreasi yang independen dan mandiri, dan bukanlah sebuah kegiatan yang ikut-ikutan demi mengikuti sebuah tren dan gaya hidup semata. Seorang wirausahawan harus memiliki pemikiran kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya tidak ada kendala dalam membuka usaha dan pemilihan bisnis yang tepat dengan modal yang dimiliki oleh calon wirausahawan. Banyak peluang yang disia-siakan sehingga berlalu begitu saja karena tidak semua orang dapat melihat peluang, dan yang melihat pun belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. Sebelum memulai sebuah usaha, seorang wirausahaan haruslah memperhatikan beberapa hal. Hal-hal tersebut diantaranya adalah: yang pertama, lihatlah karakter usaha Anda dan sesuaikan dengan karakter pribadi Anda. Anda perlu mengenali karakter wirausaha Anda. Tujuannya adalah untuk melihat apakah karakter dasar Anda sesuai dengan karakter usaha Anda. Yang kedua, lihat apakah Anda menyukai usaha tersebut. Merupakan syarat mutlak bahwa seorang harus menyukai usaha yang akan digelutinya. Kenyataan menunjukkan bahwa rasa suka pada usaha akan membuat seorang lebih giat, tekun, dan pantang menyerah dalam menjalankannya, sehingga nantinya akan membuahkan hasil yang baik. Yang ketiga, lihat apakah Anda mampu menjelaskan usaha tersebut. Sangat penting bagi kita untuk mengukur kemampuan diri dengan tujuan untuk melihat apakah kita mampu menjalankan usaha tersebut. Kita biasa mengukur kemampuan kita dengan mengadakan beberapa analisa atau riset sederhana mengenai usaha tersebut. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan kemampuan kita. Yang keempat, kebutuhan akan sumber penemuan. Sebelum memulai sebuah usaha, ada baiknya kita melakukan pengamatan tentang kebutuhan pasar terhadap produk yang akan kita geluti. Pengamatan ini sangat berguna bagi panjang atau tidaknya umur usaha yang akan digeluti. Yang kelima, membuat inovasi baru. Hal yang sangat dan selalu perlu dilakukan oleh seorang wirausaha adalah melakukan inovasi yang dapat dilakukan untuk sebuah produk yang akan dijalani. Yang keenam, sesuai keahlian. Usaha yang dilakukan berdasarkan keahlian yang dimiliki, hasilnya akan lebih memuaskan seseorang usahawan. Yang ketujuh, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Menyesuaikan kondisi usaha yang akan dijalani dengan kebutuhan sekitar akan berpengaruh pada permintaan pasar, khususnya pasar-pasar terdekat yang mudah digapai. Yang ke-8, memanfaatkan koneksi dan relasi yang kita miliki juga sangat berguna, baik dalam hal promosi maupun pengembangan usaha. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Edo Prasetya dengan NIM 2017051065. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-6 terkait keunggulan kompetitif dari strategi bersaing. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari keunggulan kompetitif. Dalam perannya sebagai tolak ukur, bagaimana produk tersebut menjadi hal yang unggul dan kompetitif di pasaran, tentunya dihasilkan dari perencanaan, strategi, dan promosi suatu produk yang dipersiapkan. Porter 1985 menyatakan bahwa sebuah nilai merupakan apa yang diminati oleh pembeli untuk membayar, dan nilai superior sumbernya berasal dari penawaran yang lebih rendah dari produk pesaing dengan pemanfaatan yang sama atau menghasilkan manfaat yang lebih baik, bahkan lebih dari yang diharapkan untuk harga produk pesaing yang lebih tinggi. Pada proses untuk meraih keunggulan ini terlihat lebih rumit karena hal yang terlibat yaitu semua aspek seperti inovasi, investasi, hingga nilai ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu, ada juga branding yang merupakan salah satu bagian dari keunggulan kompetitif suatu barang atau layanan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu fungsi dari keunggulan kompetitif. Yang pertama, bagi perusahaan. Sebuah perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya saat memiliki produk, sehingga sebuah perusahaan mampu bertahan dan melakukan persaingan bisnis dengan mewujudkan keunggulan yang kompetitif. Dengan membuat keunggulan pada produk atau layanan dalam bisnis, itu berarti usaha yang dikembangkan memiliki posisi yang baik di pasar dan pada akhirnya akan meningkatkan bargaining power secara menyeluruh pada bisnis tersebut. Yang kedua, fungsi untuk konsumennya. Bagi konsumen,
Dengan adanya keunggulan dari suatu produk atau layanan, maka konsumen mendapatkan apa yang diharapkan selama ini, atau mungkin lebih. Bahkan, bahwa suatu produk dan jasa bernilai dan sangat penting, serta nilai guna produk tersebut tidak sebanding dengan harga yang memang sudah ditawarkan. Sehingga pada akhirnya konsumen merasa puas atas produk yang ditawarkan dan mereka siap untuk menggunakan produk atau layanan tersebut secara terus-menerus. Yang ketiga, bagi investor. Untuk investor, keunggulan kompetitif pada suatu bisnis dijadikan sebagai tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap suatu bisnis. Penilaian ini dasarnya untuk menilai apakah perusahaan layak, kinerjanya bagus, dan perusahaan mampu memberikan keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. Untuk materi yang ketiga, yaitu strategi membangun keunggulan kompetitif. Yang pertama ada strategi biaya rendah atau strategi cost leadership, yaitu dengan memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk pesaing yang ada di pasaran. Untuk mewujudkan biaya rendah ini melibatkan berbagai faktor, salah satunya merampingkan proses produksi. Dan kelemahannya, perusahaan hanya menentukan keunggulan yang lebih minim agar menghasilkan harga yang kompetitif dibandingkan kompetitor. Yang kedua, strategi diferensiasi. Pada strategi diferensiasi ini dilakukan untuk menjadi unggul dari produk pesaing lainnya. Misalnya saja, suatu produk hanya memberikan sesuatu yang spesial dan memberikan sebuah pengalaman yang menarik bagi pelanggan. Atau dengan memberikan keunikan lainnya dengan mengungkapkan rahasia uniknya produk yang dipasarkan. Yang ketiga, fokus strategi. Dalam strategi fokus, perlu diperhatikan adanya hal berikut ini, yaitu pada pasar mempunyai kondisi potensial serta berkelanjutan. Untuk mewujudkan strategi yang berhasil, harus fokus pada segmen pasar tertentu dan suatu kelompok masyarakat. Yang keempat, ada strategi inovasi. Ada dua strategi inovasi yang ada, yaitu mengembangkan produk dan melakukan pembuatan produk baru yang belum ada di pasaran. Salah satunya yaitu adanya ojek online. Inovasi ini dilakukan oleh alat transportasi dengan melakukan bidang transportasi secara online. Yang kelima, strategi pertumbuhan. Strategi ini merupakan sebuah pertumbuhan yang akan dilakukan oleh pebisnis. Caranya dengan melakukan pengembangan produk dengan menambah support pada produk, diversifikasi suatu keanekaragaman dari produk itu sendiri, sehingga produk semakin luas dan terlihat semakin banyak jenisnya. Misalnya produk makanan dengan satu jenis namun berbagai rasa yang ditambahkan. Yang terakhir ada aliansi strategi. Merupakan sebuah strategi yang menjadi peran pelengkap yang dilakukan antar pebisnis, konsumen, penyuplai, pebisnis lainnya, dan produsen, guna menghasilkan sebuah jawaban atau solusi dengan cara yang praktis serta baru. Contohnya, Google akhirnya mengeluarkan Android sebagai sistem operasi pada handphone. Baik, sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karya Owan Aditya Putra dengan NIM 2017051081. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik menjadi pembisnis sukses. Karakteristik menjadi pembisnis sukses itu, yang pertama itu pemberani. Karakteristik wirausahawan yang pemberani, siap menghadapi tantangan. Dia cepat mengambil keputusan dan siap menghadapi segala resikonya. Dia juga tidak akan menyerah sebelum berjuang. Dia tetap optimis meski banyak rintangan yang akan dihadapi saat menjalankan bisnis. Yang kedua itu ada percaya diri. Percaya diri, karakteristik wirausahawan yang percaya diri tidak akan merasa minder saat berhadapan dengan orang lain, terutama orang yang lebih sukses darinya. Dia yakin dengan kemampuannya dan tetap menjadi diri sendiri. Bahkan ketika sedang diremehkan, dia tetap yakin untuk melangkah sesuai dengan visi dan misinya. Yang ketiga itu disiplin. Karakteristik wirausahawan yang disiplin mempunyai prinsip yang kuat dalam bekerja. Dia patuh pada peraturan dan selalu berupaya menjalankan bisnisnya sesuai dengan target. Dia selalu menghargai waktu dan konsisten mengerjakan tugasnya sesuai rencana. Kedisiplinan adalah tanda bahwa dia bekerja secara profesional. Yang keempat itu
Tanggung jawab. Karakteristik wirausahawan yang bertanggung jawab akan menyelesaikan pekerjaannya yang sudah dimulainya. Dia adalah orang yang dapat diandalkan, mulai dari hal kecil hingga hal besar. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk segala hal yang dipercayakannya. Jika dia melakukan kesalahan atau kegagalan, dia tidak akan menuding orang lain, tapi dia siap menghadapi resiko yang terjadi. Yang kelima itu rajin. Karakteristik wirausahawan yang rajin selalu punya semangat untuk belajar dan bekerja setiap hari. Dia selalu tekun dan berupaya semaksimal mungkin dalam pekerjaannya. Dia bersungguh-sungguh dan berkomitmen patuh dalam menjalankan bisnisnya. Bahkan di saat sedang berada pada titik terendah, dia tidak akan menyerah meskipun hasilnya belum kelihatan. Yang keenam itu kreatif. Wirausahawan yang kreatif dapat menemukan ide-ide yang cemerlang. Dia ingin menjadi yang terdepan dan berbeda. Dia suka berinovasi dalam menjalankan bisnisnya, sehingga bisnisnya dapat terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Yang ketujuh, sportif. Karakteristik wirausahawan yang sportif menunjukkan sikap yang kesatria dan tidak takut menghadapi persaingan bisnis. Yang kedelapan, lapang dada. Karakteristik wirausahawan yang lapang dada dapat menerima segala hal yang ikhlas. Terutama saat sedang mengalami masa sulit, dia bisa sabar menghadapinya. Saat orang lain memberikan kritik, dia dengan senang hati menerima setiap masukan. Bahkan saat pendapatnya tidak diterima, dia tidak marah-marah mengeluarkan caci maki pada orang lain. Yang kesembilan, jujur. Karakteristik wirausahawan yang jujur membuat semua orang senang bekerja sama karena orangnya dapat dipercaya. Dia tidak akan berniat untuk merugikan konsumen, karyawan, dan rekan bisnisnya. Kejujuran ini membuat reputasi bagus sehingga citra bisnisnya ikut terangkat. Makanya jujur sering disebut sebagai modal utama dalam berbisnis. Yang ke-10, komunikatif. Karakteristik wirausahawan yang komunikatif atau bersahabat menunjukkan sikap yang terbuka untuk berhubungan dengan orang lain. Dia dapat menjalani komunikasi yang baik dengan siapa saja. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesatuan tim dalam bekerja, saat memasarkan produk kepada konsumen, dan saat menjalani relasi bisnis dengan pihak lain. Yang ke-11, mandiri. Karakteristik wirausahawan yang mandiri siap bergantung pada dirinya sendiri. Dia punya kemampuan inisiatif dalam mengambil keputusan dengan cepat dan bertindak secara bertanggung jawab, terutama bagi yang menjalankan usaha seorang diri. Kemandirian harus dimiliki agar tidak mudah bergantung pada orang lain. Yang terakhir itu rendah hati. Karakteristik wirausahawan yang rendah hati mau mengakui keunggulan orang lain. Dia tidak segan mengapresiasi pencapaian orang lain, bahkan saat sedang di atas, dan tidak merasa sombong dan meremehkan orang lain. Ini membuatnya disukai dan disegani karena sikap membuat orang nyaman saat berada di sekitarnya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Dan apabila teman-teman ada yang masih bingung atau belum jelas, dapat ditanyakan kepada kami. Sekian kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.